Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Bahagia terus di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Senin 29 April 2024. Saat ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami telah menyatakan iman kami yang percaya hanya kepadamu. Dan biarlah kami hidup hanya oleh Roh dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kami hidup memuji dan memuliakan Allah. Firman-Mu yang akan kami dengarkan menopang kami terus hidup dalam kasih sayang-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup menurut daging atau roh. Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dari pembacaan ini diangkat satu tema, hanya oleh roh. Belanna pena masallo. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada teka-teki orang Toraja demikian. Misa kukataku, da adua tangku kataku. Atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, satu, saya takuti. Dua, saya tidak takuti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ini berbicara tentang jembatan. Saudara-saudara, kalau kita hendak menyeberang sebuah sungai atau katakanlah parit, di sana kita akan melihat jembatan. Kalau jembatan itu hanyalah sebatang kayu, maka kita akan menjadi takut untuk melewatinya. Namun kalau di situ ada dua batang kayu, maka kita dengan mudah dapat melangkah tanpa merasa takut atau merasa ragu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam pembacaan kita
diperlihatkan ada sikap kompromi yang mesti dihindari. Mengapa? Karena sikap kompromi, bahkan yang disebut dengan sinkretistik, hal itu perlu dihindari. Mengapa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena kita melihat di sana ada dualisme, ada sikap yang mau mengatakan saya memilih dua. Namun pembacaan kita memperlihatkan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita harus memilih satu. Dalam hal keyakinan dan pandangan hidup, sejatinya kita berpegang dan setia pada satu jalan saja. Hal itu, saudara-saudara, berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang bisa dicampurkan atau sintesis. Pancasila misalnya. Pancasila merupakan sintesis dari beberapa jalan berpikir atau aliran keagamaan. Nasionalis dan sekaligus universalis. Pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, mau menyapa orang Kristen di Galatia yang saat itu terganggu oleh aneka ajaran yang datang dari orang Kristen Yahudi. Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Karena itu, ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Paulus menyebut sunat itu sebagai sunat lahiriah yang mengandaikan bahwa ketaatan juga nyata dalam hal-hal lahiriah. Kepatuhan seperti itu bisa menjadi tameng untuk menutupi perbuatan-perbuatan cabul sejauh tidak ketahuan. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh Roh sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging. Keduanya bertentangan, buahnya sangatlah berbeda. Orang yang tunduk kepada keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup oleh Roh nyata melalui dua cara, yakni mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut buah-buah roh, yang dapat kita baca dalam ayat 22-23. Hanya oleh Roh kita dimampukan menghidupi iman kepada Kristus. Di luar itu, kita akan binasa dalam keinginan daging. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa Roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah. Tampak sangat religius, tetapi isinya adalah kejahatan. Bagian tersulit dari semua itu adalah menjawab pertanyaan, bagaimana mengetahui kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh? Tidak ada cara mengukur dan merasakannya secara lahiriah, tetapi buahnya tak akan pernah berdusta. Karena itu saudara-saudara, tetaplah hidup hanya oleh pimpinan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya hanya kepada Allah, untuk menjalani hidup dalam sukacita yang dipimpin oleh Roh Allah. Terpujilah kekal Engkau memberkati kami umat-Mu, anak-anak-Mu, dengan aktivitas dan kegiatan masing-masing. Bapa di surga, ini doa kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam setiap segi hidup mereka. Di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.